Secara umum, materi yang akan kita bahas pada mulai kuliah ke-8 ini berkaitan dengan peradaban Islam pada periode modern ya, dari segi sejarahnya. Pada periode modern. Nah, dan perkembangan peradaban Islam di periode modern itu dapat dikatakan berdasarkan kawasan-kawasan ya. Kawasan-kawasan. Jadi ada seperti yang sekarang akan kita bahas tentang peradaban modern Islam di Turki ya. Nanti berikutnya di mana? Mesir ya, kemudian India, di pusat-pusat peradaban Islam yang besar ya, yang sebetulnya secara sejarah itu merupakan kontinuitas dari peradaban sebelumnya ya. Dan ini seperti di Turki ya, merupakan kelanjutan dari peradaban Islam masa Turki Utsmani yang sudah kita bahas. Di India misalnya kelanjutan dari Mughal. Di Timur Tengah ya banyak ya pusat peradabannya, Mesir, Arabia, kemudian juga di daerah Teluk ya. Sampai kepada pembahasan dan ini perlu ya. Jadi kita membahas peradaban Islam di Indonesia, dan karena kemarin belum dibahas untuk masa awal ya, mungkin nanti singgung juga secara garis besar, jadi tidak hanya terfokus pada peradaban Islam di Indonesia periode modern ya. Tapi itu penting untuk kita ketahui ya. Kemarin pemetaannya belum saya masukkan secara periodik ya. Sebenarnya ini untuk Indonesia dari Islamisasi awal ya, abad 13 sampai abad ke-19 atau kita sebut sebagai peradaban Islam Indonesia pra-modern ya, itu sebetulnya bisa dibahas sebelum UTS biar sinkron ya, dari segi waktu ya. Tapi karena kemarin saya terlewatkan memetakannya seperti itu, akhirnya nanti peradaban Islam Indonesia dari awal Islamisasi di Nusantara sampai perkembangan modern juga akan kita bahas ya pada perkuliahan ini. Nah, sekarang langsung saja kita membahas tentang peradaban modern Islam di Turki ini dengan analisis nanti dari berbagai aspek ya yang mendorong terjadinya peradaban modern ini. Jadi secara umum sebagai pengantarnya bahwa terutama yang dimaksud dengan peradaban modern adalah peradaban yang terjadi sejak pertengahan abad ke-18 ya. Dan di Turki khususnya itu dilakukan oleh para sultan ya. Baru kemudian dilakukan dalam gerakan-gerakan modern oleh para tokoh muslim di sana. Nah, corak peradaban modernnya itu berbeda untuk Turki ya dengan wilayah lain, terutama bercirikan ini 3 hal ya. Ke arah westernisasi atau proses pembaratan ya, mengikuti peradaban barat, ke arah modernisasi ya, pembaruan atau perubahan peradaban dari tradisional kepada modern ya. Lalu bercorak nasionalisasi, khususnya di bidang politik, pembentukan negara nasional, tapi juga dalam aspek peradaban lainnya merujuk kepada kepentingan-kepentingan kebangsaan ya. Nah, yang lebih khas lagi untuk Turki adanya proses sekularisasi menuju kepada peradaban yang sekuler. Sekuler itu artinya suatu kehidupan sosial, politik dan sebagainya dengan adanya pemisahan antara negara dan agama, atau dengan kata lain agama tidak menjadi bagian yang diurusi secara langsung oleh negara. Nah, itu sekuler namanya.
munculkan istilah-istilah negara sekuler. Nah, untuk di dunia Islam, pertama kali yang mengembangkan pola sekuler itu adalah Turki. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang peradaban modern di Turki ini, kita membatasinya pada bidang politik, ya, pendidikan, dan juga budaya. 3 hal itu. Satu catatan yang perlu dijadikan acuan, ya, bahwa peradaban modern itu bercirikannya secara umum ialah di dalam pertumbuhan maupun perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, ya, yang dilakukan oleh suatu bangsa, ya, dan itu dengan cara lebih banyak meniru peradaban Barat, atau modern. Nah, kata-kata modern sendiri merupakan salah satu bentuk dari proses perubahan, ya, sebetulnya. Jadi dalam kaitannya dengan perubahan peradaban Islam di sini, memang ada beberapa pola, ya. Ada yang bersifat modernis, ada bersifat reformis, ya. Bahkan juga, ya, kalau mengistilahkan tradisional tapi muncul di periode modern, itu juga bisa termasuk pada suatu gejala perubahan, ya. Seperti di Indonesia akan kita lihat, ada yang masih bercorak tradisional padahal hidup dan berkembang di periode modern. Ya, itu juga bisa dimasukkan kategorisasi pembaruan sebetulnya. Hanya pembaruannya dengan mempertahankan prinsip modernitas, kemudian tradisionalitas, kemudian mengadopsi beberapa hal yang bersifat modern. Nah, bagi Turki, proses modernisasi itu lebih pada coraknya seperti tadi disebutkan, dalam bidang pendidikan, politik, dan juga kebudayaan, menunjukkan kekhasannya, ya. Kita lihat misalnya, ini penting nih, mengenai faktor modernisasi dulu. Faktor terjadinya pembaruan, ya, pada umumnya di dunia Islam itu, yang termasuk Turki, pertama karena keruntuhan kekuasaan Islam. Untuk kasus Turki berarti runtuhnya Turki Utsmani. Lalu tertutupnya pintu ijtihad di kalangan umat Islam, itu yang mendorong terjadinya pembaruan. Lalu pengaruh budaya non-muslim terhadap keagamaan Islam yang menyebabkan keislaman tidak ortodok, ya, tidak murni. Nah, ini menjadi objek dari proses pembaruan Islam. Lalu kurangnya perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan, ya. Memang di abad pertengahan khususnya umat Islam tidak semaju apa yang dialami pada masa Abbasiyah, zaman klasik, ya. Bahkan di sekitar mulai abad ke-17 tampak sekali umat Islam ketinggalan dari peradaban Barat, ya. Padahal Barat dulu juga sebetulnya belajar dari Islam, khususnya ketika Andalusia berjaya di Eropa, ya. Abbasiyah juga berjaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi ketika perang salib lalu juga keruntuhan Abbasiyah, itu banyak sumber-sumber ilmu pengetahuan diambil alih oleh masyarakat Barat dan oleh mereka dijadikan sumber untuk pengembangan ilmu. Mereka menemukan banyak hal dan mengembangkannya lalu menjelang periode modern sampai pada masa Renaissance, ya. Dan pasca revolusi Prancis khususnya di 1789, masyarakat Barat dari berbagai wilayahnya atau negaranya, ya, kemudian melakukan kolonialisasi ke wilayah timur, khususnya termasuk wilayah-wilayah Muslim. Maka kolonialisme Barat juga pada gilirannya menjadi faktor bagi tumbuhnya pembaruan serta modernisasi di wilayah Muslim, termasuk Turki ini. Nah, khususnya untuk Turki ketika itu, yang mendorong para sultan untuk melakukan pembaruan diikuti oleh para tokoh-tokoh lainnya di Turki adalah bermula dari kekalahan Sultanan Turki Utsmani, ya, dari kekuasaan Barat. Itulah yang mendorong para sultan untuk belajar
kepada peradaban Barat, belajar kepada kemajuan. Sudah tidak mampu untuk melawan secara senjata, ya, misalnya secara peperangan, karena senjata orang masyarakat Barat, masyarakat Eropa sudah lebih canggih, maka akhirnya mengalami banyak kekalahan. Wilayah Turki Utsmani banyak direbut oleh kekuatan politik Barat, ya. Nah, kekalahan itu lalu direspon dengan positif oleh Turki Utsmani dengan cara belajar, ya, belajar kepada peradaban Barat. Ini dapat kita lihat dari usaha-usaha yang dilakukan Sultan, misalnya ini diawali dalam proses pembaruannya di Turki. Sultan Mahmud II, ya, seorang Sultan Mahmud II berkuasa setelah Sultan Salim III, itu mengirim para pelajar dari Turki ke Prancis atau ke kota Paris, ya, dan negara lain di Barat untuk mengunjungi lembaga-lembaga kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Bahkan juga Sultan Mahmud II ini mengundang atau menghadirkan para ahli dari Eropa ke Istanbul untuk mengajarkan dan melatih, khususnya di bidang militer, ya, tentara Utsmani dengan sistem militer baru. Nah, itu di masa Sultan Mahmud II juga ada upaya untuk melakukan penterjemahan, ya, terhadap karya-karya atau sumber-sumber ilmu dari Barat, ya. Nah, misalnya di sini seorang tokoh bernama Ibrahim Mutafarrika, ya, itu disetujui juga oleh tokoh agama atau Syekhul Islam untuk melakukan percetakan buku-buku selain kitab-kitab agama. Padahal di masa pertengahan itu, ya, ilmu itu hanya lebih diutamakan ilmu-ilmu agama, ya, termasuk sumber-sumbernya. Nah, di menjelang periode modern ini, Sultan sendiri mengusahakan untuk mencetak, ya, menerjemahkan, ya, buku-buku buku-buku atau sumber-sumber ilmu yang datang dari Barat dan dalam bidang ilmu yang di luar ilmu-ilmu agama, ilmu kedokteran, astronomi, ilmu pasti, sejarah dan sebagainya, ilmu bumi, ya, waktu itu, atau geografi dan sebagainya. Nah, pada mulanya usaha pembaruan seperti dipelopori oleh Sultan Mahmud II ini mendapatkan tantangan, ya, dari masyarakat, khususnya berkaitan dengan pemodernan militer. Itu yang terancam akan tersingkirkan kan pasukan khusus Turki Utsmani yang disebut Janissary, ya, tentara tetap itu, dan punya backing dari Tarekat Bektashi, itu memberikan perlawanan, sebab posisi mereka berarti tersingkirkan ketika Sultan Mahmud II membentuk korps baru, ya, tentara modern, ya, ketika itu. Nah, demikian juga tantangan atau reaksi yang datang dari kalangan ulama yang konservatif, ya. Mereka memandang bahwa ilmu pengetahuan termasuk ide-ide Barat itu justru bertentangan dengan tradisi Islam. Itu di kalangan sebagian tokoh-tokoh Muslim, yang ulama dan tokoh-tokoh tarekat, ya, dan sebagian tentara tradisional terhadap upaya Sultan Mahmud II. Reaksi mereka seperti itu. Nah, Sultan Mahmud II juga pada masanya mempelopori pemodernan di bidang politik, ya, di bidang politik. Ya, ini mulai dari perubahan bidang militer, ya, 1826 membentuk korps tentara baru, mula-mula dikirimkan oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Muhammad Ali Pasha ketika itu menjadi gubernur, ya, gubernur di Mesir atas nama Turki Utsmani. Kemudian Janissary dan Tarekat Bektashi dibubarkan dengan adanya korps tentara baru itu. Pada segi lain, misalnya masih dalam lingkup politik, ya, tradisi aristokratik, ya, keningratan, ya, antara sultan dan bawahan kan, kalau dalam masyarakat aristokratik itu ada gap yang sangat birokratis, ya,
Nah, pada masa Sultan Mahmud II mulai dicairkan itu, mulai dikembangkan kehidupan demokratis ya. Siapa yang punya potensi atau kemampuan, ya itulah yang bisa juga menduduki suatu jabatan pemerintahan ya. Tidak mesti orang di lingkungan keraton kan. Dan diberikan kepada pihak yang berdasarkan profesionalitas misalnya. Kemudian tanda-tanda kebesaran di lingkungan istana juga dihilangkan. Bahkan pakaian tradisional rakyat pun dihilangkan ya, ditukar dengan pakaian barat. Itu mulai Sultan Mahmud II. Gelar raja dibedakan ya antara sultan sebagai penguasa duniawi dengan khalifah yang mengurusi agama. Padahal sebelumnya meskipun gelarnya sultan di masa Turki Utsmani sebelumnya itu fungsinya sama dengan khalifah ya, bertanggung jawab di bidang agama. Nah, tetapi meskipun ya untuk Turki tidak sekental seperti di kesultanan lain ya. Nah, pada masa Sultan Mahmud II sudah mulai diubah ya. Sultan dibantu oleh pegawai tinggi, Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syekhul Islam urusan keagamaan. Dia mulai dibentuk Perdana Menteri. Segala sesuatu tidak terpusat pada apa? Sultan. Nah, dan seterusnya ada struktur di bawah Sadrazam, ada lagi Perdana Menteri, ada lagi menteri-menteri ya. Ada menteri-menteri ya, di dalam negeri, luar negeri, keuangan dan sebagainya. Demikian juga di dalam kekuasaan yudikatif Sadrazam itu dipindahkan ke tangan Syekhul Islam dan seterusnya, dipadukan ya antara urusan syariat, hukum agama dengan hukum umum itu berada di tangan seorang penguasa, yakni Syekhul Islam. Mana yang tadi maju? Nah, masih ada yang baru masuk. Baik, nah yang ketiga modernisasi pendidikan. Maksudnya yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Nah, modernisasi pendidikan dilakukan Sultan Mahmud II ini dimulai dengan perubahan sistem madrasah, ya, karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Itu dengan memasukkan kurikulum atau mengubah kurikulumnya dan memasukkan pengetahuan-pengetahuan umum ke dalam sistem madrasah itu. Jadi pada gilirannya ya bukan perubahan sistem kurikulum, kelembagaannya juga diubah. Pendidikan yang bergerak madrasah hanya untuk agama, ya, untuk pendidikan agama, tapi kalau pendidikan yang bersifat umum diubahlah menjadi sekolah, menjadi sistem sekolah. Antara lain ya, yang dibangun oleh Sultan Mahmud II sendiri, misalnya apa yang disebut dengan Maktabul Ma'arif ya, Mekteb-i Ma'arif itu bahasa Turkinya, bahasa Arabnya Maktabul Ma'arif ya, sekolah pengetahuan umum. Mekteb-i Ulum Edebi ya, sekolah sastra Maktabul Ulum Al-Adabi, Fakultas Adab kalau di UIN. Itu menyangkut atau penterjemahnya sama dengan sekolah sastra atau sekolah budaya. Nah, di kedua sekolah itu yang mula-mula dibangun oleh Sultan Mahmud II, disitulah diajarkan bahasa-bahasa Barat yang merupakan alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan modern ya, terutama bahasa Perancis, karena sumber pengetahuan ketika itu banyak datang dari Perancis ya. Jadi Perancis itu bisa dikatakan ya negara yang mengawali kemajuan peradaban khususnya di bidang ilmu pengetahuan Barat itu Perancis. Bukan Inggris atau Belanda ya. Kalau Inggris Belanda ya lebih banyak ke politiknya, melakukan pembangunan peradaban baru ya. Tapi Perancis itu memulainya dari ilmu pengetahuan. Jadi diajarkanlah di kedua sekolah tersebut ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, ilmu politik, termasuk juga bahasa Arab. Karena untuk kepentingan ya
ilmu yang masih berada atau dijadikan objek di lingkungan masyarakat Arab, di lingkungan umat Islam pada umumnya. Kemudian sekolah-sekolah itu diproyeksikan untuk menghasilkan pegawai-pegawai administrasi, juga tenaga penerjemah, dan untuk kebutuhan-kebutuhan lain bagi kemajuan Turki ya. Sekolah-sekolah inilah untuk periode modern Turki itu terlahir tokoh-tokoh ilmuwan ya, dan mereka menjadi pelopor pembaruan, pelopor modernisasi di Turki. Nah, selain juga ditambah dengan mereka yang belajar di Barat ya, kembalinya lagi ke Turki menjadi para pelopor ya, di dalam proses pembaruan. Nah, demikian juga Kesultanan atau pemerintah Turki Utsmani ketika itu mulai membangun sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah pembedahan. Nah, ini masih seputaran pendidikan ya. Kemudian ada biro penerjemahan ya. Terjemahan untuk korespondensi yang lingkup internasional maupun juga untuk penerjemahan terhadap buku-buku ya, atau sumber-sumber ilmu pengetahuan. Nah, itu yang terjadi pertama kali atau berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II. Ya. Sultan Mahmud II. Jadi berlangsung proses modernisasi dalam 3 hal ya. Politik ya. Yang mencolok terutama dalam 3 hal itu dalam budaya, kemudian politik dan pendidikan. Ya. Kayak budaya dari sistem aristokratik menjadi masyarakat yang egaliter ya, kemudian dari ya termasuk di dalam aspek budaya perubahan perilaku keagamaan tadi ya, terutama simbol-simbol keagamaan. Nah, kalau reformasi keagamaan sendiri ini mulai berlangsung sesudah Sultan Mahmud II ya, dan itu hanya dicirikan oleh gejalanya secara umum dalam 2 kecenderungan ya, 2 kecenderungan. Ada reformasi keagamaan dengan mendasarkan pada paradigma Barat ya, maka disebutlah golongan Barat. Di mana mereka berpandangan bahwa kelemahan kerajaan Utsmani termasuk umat Islam di dalamnya adalah karena kejahilan ya, kemalasan dan kepatuhan kepada ulama bodoh ya, yang disebut kemudian dengan istilah taklid ya, taklid, sikap taklid itulah yang dikritik oleh kelompok terpelajar berpendidikan Barat ya. Bahkan bagi mereka disebabkan tradisi serta institusi yang telah ketinggalan zaman itulah menyebabkan umat Islam tidak bisa berkembang maju ya. Ini diistilahkan ya, mata tidak mau melihat dan akal tidak mau berpikir ya. Berarti dengan kata lain stagnan ya, jumud ya. Nah, itu mereka menyebut karena umat Islam mempertahankan tradisi baik dalam faham keagamaan maupun di dalam kelembagaan agama seperti lembaga pendidikan dan sebagainya. Nah, karena itu golongan berpendidikan Barat itu akhirnya menyerukan pentingnya ijtihad ya.